Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Gunawan dengan NIM A1C223105 dari R002. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai project ACT individu yang telah saya kerjakan. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuat ulang GeoGebra yang telah dilakukan oleh kelompok 6 dan kelompok 7, di mana saya mengambil soal nomor 1 dan 2 dari kelompok 6 dan soal nomor 1, 2, dan 3 dari kelompok 7. Nah, adapun hasil GeoGebra itu adalah yang seperti pada tampilan ini, di mana pada soal pertama itu, Lani ingin pergi ke rumah tantenya yang berada di daerah Kota Baru. Dalam perjalanan, ia melewati simpang 3 Sipin dan melihat air mancur yang berada di depan Tugu Juang. Lani melihat bagian bahwa monumen Tugu Juang tersebut berbentuk lingkaran, sama dengan bentuk air mancur yang berada di seberangnya. Namun, Lani menyadari bahwa keliling lingkaran kedua monumen tersebut tidak sama. Ia pun menggunakan rumus keliling lingkaran untuk melihat faktor yang mempengaruhi perbedaan keliling tersebut. Setelah ia menggunakan rumus keliling lingkaran, ia menyadari bahwa panjang jari-jari lingkaran berbanding lurus dengan keliling lingkaran. Hal ini disebabkan karena panjang jari-jari lingkaran atau R, maka semakin besar pula keliling lingkaran tersebut. Nah, pada soal pertama ini kita harus membuktikan mengenai teorema bahwa semakin panjang jari-jari lingkaran, maka semakin besar pula keliling lingkaran tersebut. Yang mana di sini saya telah membuat sebuah GeoGebra-nya, yang mana ini mungkin sedikit berbeda dengan kelompok sebelumnya, yang mana saya menggunakan slider untuk mengetahui besarannya. Nah, seperti yang ketika saya menggeser slider ini, mula-mula slidernya berangka 1. Nah, tentu dia berada di koordinat 1,1 dan itu lingkarannya itu kecil ya teman-teman. Namun ketika semakin saya arahkan slider ke atau besarkan nilai R-nya, maka diameternya juga akan berubah. Dimana ketika R-nya adalah 7,9, maka persamaan lingkaran kita dapat itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 62,41. Nah, hal ini terbukti. Kemudian kita juga mengetahui bahwa lingkaran itu adalah sekumpulan titik-titik yang berjarak sama, sehingga ketika saya menggeserkan ini, nah titiknya itu akan tetap sama antara jaraknya atau jarak R-nya ini. Nah, untuk soal selanjutnya itu soal nomor 2 dari kelompok 6 yang berbunyi, Lani berkunjung ke rumah tantenya yang berada di wilayah Kota Baru. Saat tiba di rumah tantenya, ia disambut oleh tantenya yang bernama Rara. Tante Rara tampak cantik mengenakan baju batik Jambi bermotif durian pecah. Lani tersadar bahwa motif batik tersebut berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi 2. Lani pun meminjam batik dengan motif yang sama kepada tantenya dengan alasan akan memakai baju tersebut di acara pernikahan sepupunya besok. Tante Rara dengan senang hati meminjamkan bajunya untuk Lani. Lani kemudian mengamati baju yang dipinjam oleh Tante Rara. Lani mengukur panjang setengah lingkaran tersebut yang disebut sebagai diameter lingkaran. Ketika panjang lingkar dibagi 2 sama panjang, Lani menambahkan jari-jari lingkaran atau R, sehingga melalui rumus 2R sama dengan D, Lani menemukan bahwa jari-jari lingkaran atau R dan diameter lingkaran berbanding lurus. Hal ini disebabkan semakin panjangnya jari-jari lingkaran, maka semakin panjang pula diameter lingkaran. Nah, hal ini terdapat pada GeoGebra yang telah saya buat. Nah, sama seperti yang telah dibuat oleh kelompok sebelumnya, yang mana di sini terdapat 2 buah lingkaran, yang mana terdapat satu lingkaran kecil, yang mana lingkaran yang warna biru ini adalah sebuah diameternya, yang apabila ini dibagikan ini sama besar dari titik C ke E dan atau C ke A, mana apabila besarannya ini dia akan mengikuti. Misalnya ketika saya menggeserkan, maka besar diameternya ini juga akan mengikuti berbanding lurus. Nah, adapun jari-jarinya ini seperti yang disebutkan tadi bahwa jari-jari 2R itu sama dengan 1D, yang mana seperti yang kita tahu dari jari-jari itu dari titik O ke titik A. Nah, sedangkan diameter itu dari titik C ke titik A, maka ini terbukti. Nah, apabila kita geser pun, ini juga akan berbanding lurus ya teman-teman, sehingga pada indikator pembuktian pada soal 1 dan 2 itu terbukti. Nah, untuk soal selanjutnya itu
adalah soal nomor 3. Soal ini adalah soal nomor 1 dari kelompok 7, yang mana berbunyi, di sebuah festival budaya Jambi, panitia merancang panggung berbentuk elips untuk menampilkan tarian tradisional. Panggung memiliki 2 fokus untuk pengaturan akustik dengan jarak antara kedua fokus lalu 10 meter. Panitia ingin mengukur ukuran panggung dapat diatur menggunakan slider. Untuk menyelesaikan kapasitas penonton, sumbu utama panggung memiliki panjang 2A meter, di mana A adalah setengah panjang sumbu utama dan dapat diatur menggunakan slider. Namun minor 2B akan berubah mengikuti nilai A dengan rumus B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat, dengan C sama dengan 5 meter setengah jarak fokus. Nah, di sini elipsnya itu tidak diketahui nilai B-nya, makanya terdapat nilai B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat. Kalau pada elips biasanya kita akan mencari C-nya. Namun pada saat ini yang diketahui itu ada A dan C, yang mana saya menggunakan slidernya seperti pada soal. Fokusnya adalah 10, mana A-nya adalah 10 dan C-nya adalah min 5. Lalu kita masukkan ke persamaannya. B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat, yang mana hasilnya adalah 8,66. Nah, besaran ini tuh mengikuti slider ya teman-teman. Apabila saya menggesernya, maka nilainya juga akan berubah seperti yang ada pada GeoGebra-nya. Nah, lalu elipsnya itu, seperti yang kita tahu, rumus elips itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini nilai A-nya itu mengikuti slider dan nilai B-nya itu sesuai dengan rumus yang kita tulis. Nah, sehingga titik fokusnya juga setelah diketahui bahwa titik fokusnya itu adalah min 5,5 dan 5,0. Nah, adapun luasnya itu adalah 272,07. Nah, kita juga bisa dapat membuktikan sebuah elips itu apakah benar atau tidak, yang mana kita menentukan terlebih dahulu sembarang titik. Yang mana titik di sini saya membuatnya adalah titik P. Nah, lalu di sini kita sambungkan menggunakan poligon. Dari F1, F2 ke P terus ke F1 lagi. Sehingga membentuk garis A1, F1 dan F2. Nah, untuk membuktikan ini, elips kita bersama dengan lingkaran yang mana dia sekumpulan titik-titik yang berjarak sama. Jadi ketika P-nya itu digeser, maka dia akan tetap sama bergesernya mengikuti besaran elipsnya yang ada. Mana ini adalah elips horizontal karena nilai A-nya itu lebih besar daripada nilai B-nya, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada soal nomor 4, yang mana ini adalah soal nomor 2 pada kelompok 7. Yang berbunyi, di Jambi, pemerintah merencanakan pembangunan jembatan dengan desain lengkungan berbentuk elips di atas Sungai Batanghari. Jembatan ini akan memiliki panjang sumbu utama yaitu 40 meter dan panjang sumbu minor 24 meter dengan pusat lengkungan di titik 0,0. Tentukan yang pertama itu tentukan persamaan elips yang menggambarkan bentuk lengkung jembatan. Yang kedua itu gunakan GeoGebra untuk menggambarkan lengkungan jembatan dan tentukan titik fokusnya. Yang ketiga, jika panjang sumbu utama diperpanjang 48 meter, bagaimana perubahan persamaan elipsnya? Dan kita disuruh juga menggambarkannya lagi. Nah, di sini diketahui panjang sumbu utamanya itu adalah 40, yang mana 40 itu adalah setengah dari 2 dikali A, sehingga kita dapat membuat A-nya ini adalah 20. Begitu juga dengan sumbu minor. Sumbu minor itu adalah 2 dikali B, sehingga kita membuatnya menjadi 12. Nah, lalu kita tinggal masukkan ke persamaan elips atau rumus ya, ke persamaan elipsnya. Yang mana hasilnya adalah X kuadrat per 20 kuadrat ditambah Y per 12 kuadrat sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan elips ini. Nah, kita juga dapat membuktikannya apakah elips ini benar seperti yang telah dilakukan tadi. Menentukan titik sembarang pertama itu A, lalu F1, F2 nya kita gabung menggunakan poligon. Ketika kita putar, nah, panjang atau besaran elipsnya itu tetap akan sama atau berbanding lurus. Yang mana di sini elipsnya itu juga adalah sebuah elips horizontal seperti yang tadi, teman-teman, karena A-nya ini lebih besar dari B. Nah, di soal yang ketiga ini kan apabila sumbu utamanya berarti yang A-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, A itu adalah 2 dikali A.
Jadi ini 48 ini kita jadikan menjadi 24. Nah, maka elips yang dapat ini adalah seperti ini ya teman-teman. Dengan F1-nya adalah 20,78, terus F2-nya itu min 20,78,0, dan persamaan elipsnya itu X kuadrat per 24 kuadrat ditambah Y kuadrat per 12 kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk soal yang terakhir itu adalah soal nomor 3 dari kelompok 7, yang mana berbunyi di Kota Baru terdapat lintasan jogging berbentuk elips yang memiliki tugu kerisi Ginjai. Panjang lintasan ini memiliki sumbu utama sepanjang 40 meter dan sumbu kecil sepanjang 30 meter. Di kedua fokus lintasan tersebut terdapat dua tiang lampu tinggi untuk menerangi lintasan di malam hari. Tentukan. Yang pertama itu ada persamaan elips yang menggambarkan lintasan jogging jika pusat elips berada di titik 0,0 dan sumbu utamanya sejajar dengan sumbu X. Yang kedua itu hitung jarak antar kedua tiang lampu yang berada di fokus elips. Yang ketiga, jika seorang pelari mulai dari salah satu fokus berlari ke titik tepian lintasan dan menunjukkan ke fokus lainnya, berapakah total jarak yang ditempuhnya? Nah, jadi di sini sumbu utamanya itu 40, berarti A-nya itu sama dengan 20. Terus sumbu kecil sepanjang 30, berarti B-nya sama dengan 15. Lalu kita masukkan ke persamaan elipsnya. Jadi hasilnya itu X kuadrat per 20 kuadrat ditambah Y kuadrat sama per 15 kuadrat sama dengan 1. Nah, kan kita disuruh dia menanyakan dari titik fokusnya. Berarti kita menggunakan rumus C sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Karena kita mencari titik fokusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Atau untuk mencari titik fokus itu kita harus mencari C-nya terlebih dahulu. Jadi F1 sama dengan C, 0, dimana nilai C tadi adalah 13,23,0, terus yang F2-nya min C, 0, berarti min 13,23,0. Lalu ini adalah titik-titik yang ada pada elipsnya, yang mana ini sesuai dengan nilai A-nya, yang mana pada A atau pada yang vertikal yang sejajar dengan X ini dia ada A, 0 dan min A, 0. Sedangkan untuk yang vertikal ini horizontal, yang ini vertikal. Dan pada vertikal itu 0, B dan 0, min B. Sehingga hasilnya itu adalah 0,15 dan 0, min 15. Nah, tadi kan ditanya jaraknya teman-teman. Jika salah satu pelari berarti dari A aksen sampai ke A, sehingga kita dapat mengetahui bahwa jaraknya itu adalah 40. Nah, kita juga bisa membuktikan rumus elipsnya tadi menggunakan yang kita tentukan dulu garis sembarangnya. Nah, apabila kita klik, nah maka garisnya tetap akan sama, sehingga elips ini juga akan terbukti, sehingga kita akan lebih yakin apakah elips yang kita cari itu sudah benar atau tidak. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja terkait pembahasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan elips tersebut, yang mana akan dimulai dari soal pertama, lalu soal kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan soal nomor 1 pada kelompok 6. Nah, pertama kita menentukan slider yang mana kita bisa mendapatkannya dari sini. Nah, yang mana kita mengklik luncuran dan kita menentukan nilai maksimum dan minimumnya, yang mana saya membuat nilai minimumnya itu 0 dan maksimumnya itu 10 dan tingkat kenaikannya itu 0,1. Nah, contohnya kayak gini. Nanti hasilnya di sini kita ngisi minimum yang ini, maksimum yang ini, terus naikannya kita bisa ubah. Di sini kita juga bisa memasukkan sudut ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya menentukan titik pusat, yang mana titik pusat ini di sini yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang mana berada di 0,0. Lalu saya menggunakan ini garis, yang mana saya menggunakan garis dengan panjang tetap, yang mana garis dengan panjang tetap itu kita harus memasukkan nilai panjangnya, yang mana saya akan memasukkan nilai R-nya ini, sehingga saya mendapatkan garis sekaligus titik, yang mana panjangnya itu sama. Misalnya kan di sini kan sebaiknya saya geserkan terlebih dahulu agar dapat terlihat. Nah,
Di sini kan titiknya panjangnya 4,7 kan teman-teman, sesuai dengan R-nya. Lalu saya geser, maka panjangnya tetap akan sama. Tuh. Nah, untuk pembuatannya ini sebenarnya cukup sederhana, yang mana kita cukup melakukan 3 tahap, yaitu membuat luncuran atau slider, menentukan titik utama, terus menggunakan garis dengan panjang yang ditentukan atau tertentu, lalu kita menggunakan membuat lingkaran, yang mana lingkaran ini didapat dari bagian sini, yaitu lingkaran melalui pusat dan titik. Jadi untuk membuatnya kita cukup mengklik titik A dan titik B, yang mana nanti besar dan ukuran itu akan mengikuti slider, dan perputaran dari garis F-nya itu sesuai dengan titik B. Nah, mungkin itu saja terkait yang soal pertama ini. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu sama saja seperti soal yang pertama, yang mana kita membuat slidernya terlebih dahulu. Yang mana di sini saya sudah menentukan slidernya. Nah, slider itu didapat dari bagian sini teman-teman, seperti yang pertama tadi. Mana nilai slidernya itu saya buat dari 0 dan maksimumnya itu 10. Nah, kemudian kita menentukan titik pusatnya, yang mana pada soal itu 0,0. Lalu menggunakan garis yang ini tadi yang sama dengan panjang tertentu, itu kita dapat garisnya itu adalah garis jari-jari yang mana berada di titik 0 atau titik O dan titik A, mana ini sebenarnya bisa berputar ya teman-teman, mana besarnya itu mengikuti dari besaran R. Lalu setelah mendapatkan garisnya tadi, kita seperti yang pada awal kita buat garisnya menggunakan lingkaran yang bagian ini, maka kita dapat lingkaran pertama. Nah, setelah mendapat lingkaran pertama, kemudian yang B kita buat lagi garis ya teman-teman. Garisnya ini garis yang melalui dua titik. Garis melalui dua titik yang ini kita gunakan dari titik, kita pakai di titik 0 atau titik O dan titik A, mana dia akan membentuk garis ini. Nah, lalu setelah itu kita menggunakan titik berpotongan dua objek untuk membuat titik C. Nah, yang mana itu tuh untuk agar ketika di ininya berputar, titiknya itu tetap akan sama, tetap di garis ini dan mengikuti sebagaimana perputarannya. Nah, lalu setelah mendapatkan itu, kita menggunakan kembali lingkaran dengan pusat melalui titik ini. Pusat ini kita klik dari titik C ke titik A-nya, maka kita akan mendapatkan lingkaran C, A, mana besarnya itu 2 kali lipat dari besaran lingkaran yang pertama, yang mana ini untuk membuktikan, karena seperti yang dibilang tadi bahwa sebuah lingkaran itu dia memiliki diameter yang sama panjang jika dibagi dua, dan diameternya itu berbanding lurus dengan jari-jari, yang mana dua jari-jari itu sama dengan satu diameter. Nah, setelah itu kita membuat titik E dan garis diagonal, yang mana itu pembuktian ya teman-teman. Garis E nya itu didapat dari garis ini, ruas garis di antara dua titik. Nah, ini tuh untuk mengukur nilainya nanti. Nah, teman-teman jika ingin mengubah nilainya atau menampilkan nilai, maka dapat melakukannya melalui pengaturan. Kita klik, terus teman-teman tampilkan label, terus pilih nama dan nilai. Nah, ini juga bisa berputar. Tuh, ini untuk membuktikan rumusnya bahwa garis diameter dan jari-jari itu tegak lurus ya teman, sejajar. Nah, lalu setelah membuat ini, teman-teman bisa mengubah warna sesuai yang diinginkan. Misalnya di sini dengan menggunakan bagian yang ini ya teman-teman. Misalnya di sini ada warnanya, terus di sini ada bentuk garisnya, dan ini bisa untuk namanya yang tadi. Teman-teman bisa langsung memunculkan nama melalui ini tanpa pengaturan. Nah, begitu juga dengan yang ini. Garisnya kalian teman-teman bisa warnakan, misalnya warna oranye atau warna hijau lagi. Nah,
itu kembali lagi sesuai dengan teman-teman yang ingat. Sebenarnya ini untuk finishing saja, begitu juga dengan slider. Ini gunanya untuk lebih bagus dan menarik saja ya teman-teman. Sehingga untuk pembuatan GeoGebra ini sebenarnya tidak selalu sulit karena hampir sama dengan soal yang pertama. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, baiklah teman-teman, untuk soal yang ketiga ini dia itu mengenai tentang elips, sehingga kita tadi kan diketahui titik A dan titik C-nya. Sehingga kita membuat slider A dan slider C atau luncuran A dan luncuran C dengan nilai minimum min 15 dan nilai maksimumnya 25. Ini sama saja. Gimana cara pembuatannya? Sama saja. Lalu kita tinggal mengetik rumus B sama dengan akar A kuadrat dikurang C kuadrat, yang mana A nya itu nilai dari slider dan C nya itu juga nilai dari slider, sehingga dapat nilainya itu 8,66. Lalu kita mengetik ini rumusnya secara manual, yaitu x kuadrat per 10. Ini sebenarnya x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan per b kuadrat sama dengan 1. Lalu nanti bakal didapat elipsnya. Nah, setelah itu kita dapat menentukan fokusnya. Karena fokusnya sudah diketahui di soal, kita tinggal mengetik rumus manual, yaitu F1 sama dengan C,0 dan F2 itu sama dengan min C,0. Lalu kita akan mendapatkan fokusnya. Nah, kita nih kan membuktikan betul tidak ya elips yang dibuat ini, maka kita dapat membuat titik sembarang dengan cara memilih titik sembarang menggunakan titik baru setelah kita menaruhnya di mana, misalnya pada P ini. Nah, dia berada di bagian sini ya teman-teman. Lalu kita menggunakan poligon, kita sambungkan titik F1 F2 F1 F2 lalu F2 ke P dan P ke F1, maka bakal didapatkan nanti segitiga garis A1 F2 dan F1, yang mana ini dapat kita untuk membuktikan mengenai elipsnya, yang mana nanti kita juga dapat menggunakan elips ini untuk menjawab pertanyaan, sehingga elips yang kita buat ini sudah benar. Nah, setelah membuat elipsnya ini, teman-teman bisa mengubah warnanya seperti yang telah dilakukan pada lingkaran atau soal yang kedua tadi, yaitu dengan menekan tombol segitiga bulat yang ini, yang mana teman-teman bisa memilih bentuk garisnya, terus besaran garisnya juga bisa teman-teman pilih, warnanya juga, dan ketebalan warnanya. Ketebalan warnanya nanti bagian dalamnya itu berwarna atau tidak, itu tergantung teman-teman mau apa tidaknya. Lalu slidernya juga bisa diwarnakan seperti yang tadi. Lalu titik-titiknya juga bisa diwarnakan atau bisa dirubah warna dan namanya. Mungkin itu saja untuk soal yang ketiga. Baiklah teman-teman, untuk soal yang keempat ini sama seperti yang sebelumnya, kita menentukan terlebih dahulu slidernya. Karena soal yang ketahui itu adalah nilai A dan nilai B, maka kita membuat slider A dan slider B, yang mana sama seperti cara sebelumnya, yang mana itu nilai minimum yang saya buat itu 0 dan maksimumnya 40. Nah, kelebihan penggunaan slider ini adalah karena pada soal yang saat ini itu ada terjadinya perubahan nilai atau perubahan nilai dari 40 ke 48. Jadi ini memudahkan teman-teman sehingga tidak perlu memasukkan nilai lagi untuk mencari elips yang berbeda. Kita mendapatkan slider A dan B-nya. Lalu kita, karena sudah diketahui nilai A dan B-nya, kita langsung saja membuat persamaan elipsnya, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat, mana a nya 24, b nya 12 sama dengan 1, sehingga elips ini nanti akan berbentuk horizontal seperti ini. Nah, kita harus mencari titik fokus 1 dan 2 nya, yang mana itu kita menggunakan rumus seperti yang tadi, yaitu C sama dengan a kuadrat per b dikurang b kuadrat, dimana hasilnya 20/7, yang mana f1 nya ada titik ini dan F2 nya ada di titik ini.
Lalu kita mencari titik A. Nah, titik A ini berguna untuk seperti tadi mengetahui apakah ellipse yang kita buat itu betul atau tidaknya. Nah, ini. Nah, sebenarnya cara pembuatannya hampir sama seperti ellipse yang pertama tadi, yang mana kita menggunakan slider yang berada di sini, luncuran, terus menggunakan poligon, lalu menggunakan titik baru. Nah, cuma menggunakan itu saja yang tadi, dan untuk finishingnya kita tinggal mengubah warnanya, mengganti nama, dan atau jika teman-teman bisa mau menampilkan nama di nilainya. Nah, yang mana tadi kan perubahannya itu dari 20 ke 24. Nah, nanti dia tentu akan berbeda pula. Nah, jadi kalau pakai slider itu kita akan lebih mudah untuk menentukan atau lebih cepat untuk menentukan nilainya. Nah, baiklah, untuk soal yang terakhir ini itu sama saja mengenai persamaan elips, yang mana untuk cara pembuatannya itu hampir sama saja dengan dua soal yang sebelumnya, yang mana kita menentukan titik A dan titik B menggunakan slider. Mana cara pembuatannya slider sama saja, dimana saya menentukan titiknya dari min 5 sampai 30 ke kedua-dua slidernya. Nah, lalu saya masukkan ke persamaan elipsnya, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, yang mana a nya itu 20, b nya 15. Hingga elipsnya yang terbentuk adalah ini. Nah, lalu saya menggunakan rumus C sama dengan akar a kuadrat dikurang b kuadrat, sama seperti sebelumnya untuk mencari nilai C-nya. Lalu C-nya ini untuk menentukan titik fokusnya berada di mana. Karena ini berada di horizontal, maka dia di C,0 dan min C,0. Nah, selanjutnya tadi kan pertanyaannya mengenai jaraknya dari ujung elips sampai ke ujung elips selanjutnya. Yang mana di sini saya membuatnya nilai yang di horizontal itu A dan A aksen, terus yang vertikal itu B dan B aksen. Yang mana untuk yang A-nya itu A,0, A-nya itu dari slider, min A,0, A-nya juga dari slider, sehingga itu ada di 2,0 dan min 20,0. Nah, untuk B-nya itu 0, B, B-nya dari slider, dan 0, min B, B-nya juga dari slider. Lalu saya menentukan titik pusatnya di 0,0. Nah, menggunakan garis dengan panjang garis di antara dua titik, saya menyambungkan ini A aksen ke A untuk menentukan jaraknya, sehingga jarak yang kita dapat itu ada 40. Terus saya juga menyambungkan B dan B aksen, sehingga yang didapatin itu ada 30. Nah, teman seperti sebelumnya, saya membuat menaruh titik sembarang untuk menentukan slidernya. Sebenarnya hal ini untuk berguna. Nah, yang mana ternyata ini benar ya teman-teman. Nah, lalu sama seperti yang sebelumnya juga, saya membuat atau memberikan warna kepada elips ini, mengubah namanya, terus mengatur ini supaya kelihatan nama dan nilainya, memberi warna pada slider, titik, dan juga pada poligon ini. Mungkin itu saja untuk penggunaan atau cara pembuatan GeoGebra, yang mana sebenarnya untuk ke semua soal itu lebih menekankan kepada slider, garis, titik, dan juga rumus. Sehingga apabila teman-teman sudah mengetahui rumusnya, akan lebih mudah untuk memasukkan nilai pada slidernya.